Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video panduan yang pertama, yaitu menyusun usulan tema kegiatan individu. Usulan tema kegiatan individu ini sangat penting untuk satu, sebagai verifikasi dari dosen pembimbing untuk memastikan bahwa mahasiswa paham dengan usulan tema kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa hanya bercerita, hanya dengan omongan menyampaikan ke dosen pembimbing bahwa saya akan melakukan kegiatan dengan ini, tema ini. Namun pada pelaksananya nanti ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk usulan tema kegiatan individu, yang pertama di bagian atas ada KKN kelompok, kemudian ada name, nama, program studi, dan topik. Topik ini berguna untuk menentukan nanti siapa yang akan menjadi reviewer. Nah, jika bingung, maka Anda silakan memilih topik lainnya. Nah, untuk tema ini nanti setelah mahasiswa menyusunnya, ini akan dibaca oleh dosen pembimbing, dibaca oleh kepala desa, dibaca oleh reviewer juga. Selanjutnya di bagian tema atau judul, menulisnya dengan jelas dan terukur, minimal berisi tujuan, metode, dan hasil. Misalkan ada masalah keamanan kandang, maka judulnya adalah upaya peningkatan keamanan, ya, itu tujuannya, melalui pelatihan, itu metodenya, melalui pelatihan alarm untuk mengurangi tingkat kejahatan pencurian hewan, itu hasilnya. Selanjutnya kriteria pelaksana. Kriteria pelaksana memuat kemampuan utama, sikap, serta perangkat yang harus dimiliki mahasiswa pelaksana. Di sini mahasiswa menggambarkan seperti apa sih kemampuan, apa yang harus dikuasai oleh orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, baik itu proyek maupun pelatihan. Jika proyek, maka kemampuan programming apa yang harus dikuasai, kemudian apa saja perangkat yang dibutuhkan. Itu termasuk dalam kriteria pelaksana. Kemudian mitranya seperti apa? Kalau dalam contoh kasus ini adalah pelatihan pembuatan alarm ternak, maka mitranya harus bersedia untuk belajar menyolder, belajar programming. Usianya antara 15 sampai dengan 40 tahun misalkan. Kemudian pendidikan minimal SMP. Karena itu harus mendukung kegiatan dari tema yang akan diusulkan. Bagian selanjutnya yaitu deskripsi singkat kegiatan. Memuat gambaran iptek, hasil deskripsi teknik yang diterapkan dengan cara kerja alat. Ini misalkan. Nanti juga akan tergantung dari tema. Gambaran iptek, misalkan di sini alat alarm ternak ini bekerja menggunakan sensor peer motion mendeteksi manusia di jam tertentu. Kemudian alat ini akan dipasang di luar kandang dan sebagainya. Nah, kalau nanti pelatihan, maka pelatihannya pelatihan apa? Pelatihan WhatsApp bisnis, apakah pelatihan untuk digitalisasi UMKM, itu dijelaskan singkat namun semuanya jelas. Kemudian berikutnya teknik analisa dan sosialisasi. Seperti kita pahami bersama bahwa sebelum melakukan kegiatan, kita harus memastikan bahwa kegiatan yang akan kita lakukan itu sesuai, cocok dengan mitra. Maka harus dilakukan analisa dan sosialisasi. Analisa, Anda menguraikan cara, kemudian tempatnya, di mana respondennya, kemudian bagaimana melakukan sosialisasi. Contoh, ketika ingin mengajarkan tentang cara membuat alarm, maka kita akan melakukan observasi dulu keliling desa, ada tidak peternakan di sini,
mencari di internet berita-berita apakah di tempat ini sering terjadi pencurian. Dapat juga bertanya pada pemerintah desa atau siapapun yang ada di desa yang bisa kita dapatkan informasinya. Kemudian respondennya siapa? Bisa pemerintah desa, bisa kepala dusun dan sebagainya yang dianggap cocok dengan tema. Kemudian untuk sosialisasi, ketika sebelum melaksanakan kegiatan, bahkan sebelum tema ini disetujui, maka kita harus dilakukan sosialisasi dulu kan. Sosialisasi itu yang pertama mungkin akan dilakukan kepada pemerintah desa, karena mahasiswa di awal-awal KKN akan berhubungan dengan pemerintah desa. Selanjutnya nanti setelah dari pemerintah desa mungkin diarahkan ke peternak. Selanjutnya alat bantu analisa dan sosialisasi. Untuk melakukan analisa tidak cukup hanya dengan mengamati, kemudian hanya dengan dokumentasi, namun diperlukan juga alat bantu. Alat bantu, misalkan untuk melakukan sosialisasi, maka kita membutuhkan produk. Kita membutuhkan produk karena tidak semua orang paham dengan apa yang kita ceritakan. Kita paham dengan Arduino, paham dengan microcontrol, namun ketika kita bercerita ke peternak, dia tidak bisa membayangkan. Anda paham tentang WhatsApp bisnis, Anda paham dengan berjualan di IG, namun tidak cukup hanya bercerita dengan kata-kata, maka dibutuhkan alat bantu untuk menceritakan, untuk menganalisa. Ketika mengobservasi misalkan ke UMKM, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, maka alat bantu ini sangat penting untuk membantu responden memberikan tanggapan. Misalkan UMKM, apakah Anda ingin berjualan dengan WhatsApp bisnis? Ini loh, Anda tunjukkan bagaimana kinerja dari WhatsApp bisnis, apa saja fitur-fitur di WhatsApp bisnis untuk mendukung UMKM, apa saja keuntungan ketika kita menggunakan fanpage Facebook untuk melakukan promote misalkan. Kemudian bagian berikutnya adalah tahapan dari kegiatan. Di sini Anda mahasiswa menguraikan seluruh tahapan kegiatan dengan kalimat yang terukur. Apa itu kalimat yang terukur? Kalimat yang terukur itu jelas. Apa yang akan dilakukan, kepada siapa, jika menyebutkan jumlah, banyaknya ada berapa kali. Semua tahapan ini dimulai dari tahap analisa sampai kepada penyerahan sertifikat. Jadi di dalamnya itu tahapan kegiatan bisa memuat dari analisa, kemudian ada perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan. Di pelaksanaan itu ada apa saja. Ketika pelatihan alarm, kegiatannya mungkin mulai dari menyusun modul, kemudian mengajarkan cara menyolder, programming Arduino, pengarah sensor, sampai kepada pembuatan box. Ketika Anda menjelaskan atau memberikan pelatihan tentang WhatsApp bisnis, mungkin dari bagaimana memasang WhatsApp bisnis pada ponsel yang berbeda, kemudian mengaktifkan fitur-fiturnya, kemudian mencoba. Selanjutnya adalah alat bahan yang diperlukan. Di sini Anda menguraikan semua alat bahan yang Anda perlukan. Alat yaitu bahan yang peralatan yang tidak habis pakai, misalkan gunting, kemudian printer, ada proyektor, itu masuk dalam alat. Sedangkan bahan yaitu barang-barang yang habis pakai. Ketika Anda pelatihan menggunakan sensor, maka itu dianggap barang habis pakai. Ketika Anda pelatihan, Anda membutuhkan kertas, membutuhkan tinta, itu adalah bahan-bahan yang habis pakai. Selanjutnya bagian akhir adalah teknik evaluasi. Untuk mengukur sejauh mana penyelesaian permasalahan di latar belakang, di permasalahan yang kita ingin selesaikan, maka perlu dijabarkan teknik evaluasi.
uraikan cara atau teknik yang digunakan untuk mengukur capaian penyelesaian permasalahan. Jadi di awal di gambar e-tag itu sudah disebutkan bahwa alat ini akan bekerja seperti ini. Kemudian ketercapaian peserta di akhir kegiatan akan bisa seperti ini. Maka dilakukan evaluasi dengan metode-metode yang sesuai dengan tema kegiatan. Kalau pelatihan alarm mungkin bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran untuk pengetahuan dan pengukuran untuk keterampilannya. Kemudian yang terakhir, Anda melampirkan link rujukan digital, yaitu link yang merujuk kepada buku, jurnal, ataupun berita untuk menguatkan tema ini. Misalkan ada berita tentang banyaknya kehilangan ternak di desa ABC, atau UMKM pernah dilatih untuk jualan digital. Nah, rujukan-rujukan ini sebagai penguat Anda dan dosen pembimbing untuk mengaksesi atau mendalami sejauh mana kelayakan dari kegiatan ini untuk mitra dan kelayakan Anda menjalankan usulan kegiatan ini. Nah, usulan kegiatan ini nanti selanjutnya tinggal Anda copy paste di laporan individu. Jadi beberapa item di sini isinya sudah sama dengan laporan individu. Kemudian apa bedanya dengan laporan individu? Kalau di laporan individu dari pendahuluan sudah memuat tinjauan pustaka. Namun di sini di usulan tema kegiatan ini di bagian awal itu Anda mahasiswa menceritakan, menguraikan tentang apa yang ingin diusulkan. Usulan tema kegiatan ini saya jelaskan kembali bahwa untuk dibaca oleh dosen pembimbing, dibaca oleh desa juga, pertama mengukur kelayakan mitra. Cocok tidak tema ini dengan mitra yang ada di desa? Ada tidak mitranya? Kemudian selanjutnya dosen pembimbing akan menggali ini sebagai gambaran sejauh mana mahasiswa paham dan layak untuk menjalankan kegiatan yang diusulkan ini. Nanti bagaimana ketika tema kegiatan ini tidak disetujui? Maka pertama Anda harus mendalami kembali tema ini, mendalami kembali, kemudian belajar menambahkan apa yang belum lengkap, menambahkan apa yang belum lengkap menurut dosen pembimbing. Kalaupun tema ini memang dianggap tidak cocok sama sekali, maka silakan mencari tema yang lain. Bagaimana cara mencari tema yang lain? Itu Anda bisa berdiskusi dengan kepala desa, berdiskusi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kemudian Anda juga bisa observasi kepada di masyarakat, melakukan wawancara. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dan secara kritis, secara berpikir kritis untuk mendalami apa permasalahan inti. Jadi tidak cukup dengan bertanya masalah Anda apa ketika Anda bertemu dengan UMKM, masalah saya modal. Maka kita tidak bisa memberikan modal kan sebagai peserta KKN. Namun dengan teknik-teknik yang jitu, misalkan Anda mendalami apakah Anda sudah melakukan promosi dengan WhatsApp, apakah Anda sudah menggunakan WhatsApp. Nah, nanti ada teknik-teknik yang Anda bisa diskusikan dengan dosen pembimbing untuk mendalami apa sih yang dibutuhkan oleh mitra. Terima kasih. Selanjutnya di bagian bawah ini, di bagian bawah file ini saya sudah melampirkan contoh usulan tema kegiatan individu. Di contoh ini saya menguraikan tentang keamanan ternak dengan melakukan pelatihan pembuatan alarm pencurian. Ini nanti bisa menjadi acuan untuk menyusun
usulan tema kegiatan individu yang sejenis. Namun ketika tema kegiatan individu tidak persis seperti ini, maka kerangka ini bisa dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.